Hai adik-adik, kita bersama lagi di Talitakum Junior dengan Bang Jordan. Kita belajar bersama untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui keseluruhan Alkitab kita. Nah, kali ini kita akan belajar dari Keluaran 19 dan 20. But before we start, let's check if you're ready. You have your Bible? Check. You have your pen or pencil? Check. Have you put aside your toys? Check. No food and no drinks. Check and check. Good, then you are ready. Oke adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami, supaya kami bisa belajar mengenal Engkau lebih lagi. Berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang paham, sehingga kami dapat mengerti tentang pelajaran ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Alright, adik-adik, yuk ambil Alkitab kalian. Buka di Keluaran 19 dan 20. Kita baca bersama-sama dengan teman-teman kita, Clara dan Christian. Shalom teman-teman, Talitakum. Keluaran 19, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya,
atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada burung dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubuk seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat, bunyi sangkakala kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dengan huruf. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula kau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Tali takum. Shalom teman-teman, tali takum. Keluaran 20 ke 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya.
Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun orang yang dipunyai samamu. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang tenang di mana Allah ada. Peraturan tentang kebaktian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Amin. Talitakum. Oke, adik-adik, kini tibalah bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya dan mengajari bangsa Israel ini untuk beribadah dan hidup dalam peraturan Tuhan. Selama ratusan tahun mereka hidup di Mesir, mereka tidak beribadah dan tidak mengenal Tuhan nenek moyang mereka. Mereka tidak tahu perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu, saatnya bagi mereka untuk belajar mengenal Tuhan. Mereka sudah dibebaskan dan dilepaskan dari Mesir. Ingat ya, dari pelajaran lalu bahwa Mesir adalah lambang dunia. Jadi, Tuhan selalu membebaskan dan menyelamatkan lebih dahulu, baru kemudian menuntun dan mendidik kita untuk beribadah kepadanya. Titus 2 ayat 11-12 menulis, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini." Nah, Tuhan menyelamatkan umatnya. Setelah itu, Tuhan tidak membiarkan umatnya sesat, tapi Ia mendidik supaya umatnya tidak hidup kembali menurut cara Mesir. Cara Mesir bagaimana? Yaitu menyembah Tuhan lain yang dalam bentuk patung. Tidak taat pada orang tua, saling membunuh, mencuri, berbohong, dan banyak lagi. Mengapa Tuhan harus mengajar umatnya supaya hidup benar? Karena Dia sekarang sudah turun dan ada bersama umatnya. Jadi, Ia mau supaya umatnya dapat menikmati semua berkat-Nya dengan hidup dalam aturannya. Jadi, Tuhan menurunkan hukum dan peraturannya supaya ditaati umatnya. Nah, di gunung itu,
Tuhan katakan pada Musa ada 10 perintah yang harus mereka patuhi, yaitu 1. Jangan ada Tuhan yang lain. Tuhan mau supaya mereka hanya menyembahnya, karena hanya Ia yang telah menyelamatkan mereka dari Mesir. 2. Jangan membuat patung dalam bentuk apapun untuk disembah sebagai Tuhan. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hari untuk beribadah adalah penting dan tidak boleh diabaikan atau dianggap tidak penting. Jadi adik-adik, pastikan bahwa adik-adik beribadah ya. 5. Hormati ayah dan ibumu. Nah, ini lagi-lagi penting. Taat dan mengasihi papa dan mama adalah perintah Tuhan yang penting. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta tentang sesama. Dan yang ke-10, jangan mengingini barang milik orang lain. Nah, adik-adik, bagi orang Israel yang baru keluar dari Mesir, hal-hal ini sulit untuk dilakukan. Mengapa? Mereka sudah begitu lama hidup tidak beribadah dan menyembah banyak Tuhan. Bagi kita sekarang, Tuhan Yesus sudah turun ke bumi. Dia datang menjadi manusia dan Dia sudah memberikan ajaran dengan melakukan semua perintah-perintah itu. Karena itu, sebelum Ia kembali ke surga, Ia memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita, menjadi penolong bagi kita, supaya kita bisa belajar, melakukan dan taat perintah-perintah-Nya dengan mudah. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Adik-adik, tadi kita sudah baca ya di Titus 2 ayat 11-12. Kita yang sudah diselamatkan karena kasih-Nya, kita dididik dan diajar oleh Tuhan supaya hidup taat pada peraturan-Nya. Kita pasti bisa untuk melakukannya karena Ia berikan penolong-Nya, yaitu Roh-Nya yang tinggal dalam kita. Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Supaya kita bisa taat pada perintah dan firman Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Apa maksudnya tinggal di dalam Tuhan? Adik-adik, pernah berenang lalu menyelam masuk dalam air gak? Kan air di mana-mana ya. Kita ada dalam air. Nah, tinggal dalam Tuhan seperti itu. Firman Tuhan di mana-mana dalam hidup kita. Ya dengan belajar seperti kita di Taitakum Junior ini, kita tinggal di dalam firman. Dengan beribadah, dengan terus membaca firman Tuhan, kita tinggal dalam Dia. Lalu, Yesus yang dalam kita memampukan kita untuk melakukan perintah-Nya dan menjadikan kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Begitulah Tuhan kita. Ia menyelamatkan, membebaskan kita ketika kita masih terikat dosa. Lalu, Ia memberikan Roh Kudus-Nya untuk tinggal dalam kita, supaya kita bisa tinggal di dalam Dia, melakukan perintah-Nya, dan taat padanya, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ayo adik-adik, kita mau hidup
dalam Tuhan dan menjadikan Tuhan dalam kita yang memerintah kita. Bukan kita yang mengatur, mau taat pada perintah Tuhan yang kita sukai saja. Tuhan mau kita mentaati semua perintahnya, supaya kita diberkati dengan semua berkat-berkatnya. Adik-adik mau kan? Ikuti doa Bang Jordan sekarang ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah selamatkan dan bebaskan aku dari yang jahat. Aku mau Engkau dalam aku yang memerintah aku dan membuat aku bisa taat pada firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar aku selalu untuk beribadah hanya kepadamu dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, if you have questions, please chat to this number on your screen. And remember to like and share this lesson. Keep staying in Jesus, keep reading your Bible, keep praying, and be a blessing for one another. See you on our next lesson. Talit Akum. Yes, yes, yes!